Oke, struktur filsafat. Struktur itu adalah sesuatu yang dibangun menggunakan pola-pola tertentu. Itu pemahaman sederhananya demikian. Termasuk dalam filsafat itu juga ada pola-pola yang kemudian dibangun, ada komponen-komponen yang kemudian dibangun. Nah, beberapa struktur filsafat yang pertama yaitu menjadikan rasio sebagai alat utama. Jadi filsafat itu poinnya ada dalam pemikiran, alatnya itu adalah rasio. Jadi alat dasarnya itu adalah rasio. Ketika kita bicara filsafat, maka kita bicara tentang rasio, rasionalitas. Merasionalisasikan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan cara berpikir mendalam, logis, dan rasional. Segala sesuatu yang ada atau bahkan mungkin ada. Maksud mungkin ada itu bagaimana, Pak? Tentang adanya makhluk di planet lain. Misal begitu. Di Mars nampaknya ada. Nah, kata nampaknya ada itu ada mungkin ada. Atau bagi kalangan orang non agamis yang tidak punya agama atau seorang yang tidak beragama, ateis, itu mengatakan bahwa surga neraka itu mungkin ada, tapi mungkin juga tidak ada. Jadi ada sesuatu yang memang benar-benar ada, seperti kita ngepoin pohon, itu berarti yang jelas-jelas ada. Tapi kalau kita ngepoin tentang jin, itu masih dikatakan mungkin ada. Dalam konteks ilmu ya, bukan dalam konteks agama. Kalau kita dalam konteks agama, tentu kita harus meyakini bahwa makhluk gaib itu ada. Tapi yang pasti merasionalisasikan. Jadi misal pun kita percaya ada jin, itu kita harus bisa merasionalkan. Kenapa ada jin? Coba jelaskan di penjelasannya. Kenapa kamu percaya sama jin? Kemudian Anda melakukan deskriptif secara mendalam, logis, dan rasional. Begini Pak. Jadi filsafat itu selalu bicara begitu, mendalam, logis, rasional. Atau seperti contoh, kalau contoh mendalam, logis, rasional itu seperti banjir. Kenapa terjadi banjir? Anda jangan menjawab hanya karena hujan dan sampah menumpuk. Itu bukan struktur filsafat, bukan begitu. Tapi Anda harus mencari sebab terdalam. Kenapa ada sampah? Karena banyak penduduk. Kenapa penduduknya tidak membuang sampah di tempatnya? Karena kurangnya kesadaran. Kenapa tidak ada kesadaran? Karena A, B, C, D. Sampai kemudian Anda menemukan, oh ternyata puncak dari penyebab banjir adalah ini. Termasuk kalian juga bisa mengambil contoh. Kenapa ada banjir? Karena penebangan hutan yang semakin menggila. Kenapa ditebang? Untuk apa? Oh ternyata sekian persen pohon yang ditebang itu adalah untuk pembuatan kertas. Kenapa kok pabrik kertas itu harus melakukan penebangan secara menggila? Oh ternyata permintaan kertas itu semakin tinggi. Kenapa permintaan kertas semakin tinggi? Karena mahasiswa setiap tahun semakin nambah. Kenapa? Apa hubungannya mahasiswa dengan kertas? Ya karena kalau setiap mahasiswa itu setiap semester itu butuh 2 rim kertas untuk tugas makalah dan sebagainya, maka kita kalikan saja. Dalam 1000 mahasiswa itu ada berapa rim kertas? Itu baru satu kampus. Bagaimana kalau di Indonesia ada sekian ribu universitas? Jadi kalau satu mahasiswa butuh 2 rim kertas, kemudian dikalikan untuk satu kampus, kemudian dikalikan untuk semua mahasiswa di Indonesia. Belum lagi ketika ada permintaan ekspor dan seterusnya. Jadi akhirnya kita kemudian berkesimpulan, ternyata kita sebagai mahasiswa itu ikut andil di dalam kerusakan lingkungan. Kenapa demikian? Karena penggunaan kertas yang berlebih, sehingga pabrik kertas itu kemudian harus mencari cara untuk menyediakan kertas. Ternyata salah satu caranya adalah melakukan penebangan. Itu mendalam dan logis dan rasional. Kemudian menjadikan semua objek ilmu pengetahuan sebagai objek materia filsafat, tetapi cara kerjanya tidak mengenal kata akhir sebuah kebenaran, karena kebenaran telah terbukti. Artinya begini, filsafat itu tidak puas dengan satu kebenaran. Oke, saat ini kita percaya bahwa galaksi ini adalah galaksi Bima Sakti. Kita percaya itu, tapi suatu saat Anda jangan
heran jika ternyata ilmu yang kita pelajari saat ini kemudian hari direvisi. Kalian sebagai mahasiswa di mata kuliah di kampus Anda dapat ilmu apa, tapi ternyata nanti 10 tahun ke depan ilmu yang Anda terima sudah tidak berlaku. Anda jangan mengatakan, oh berarti dosen saya dulu bohong. Enggak. Ilmu itu sifatnya begitu, dia harus diperbaharui. Dan filsafat adalah alat untuk memperbaharui. Kalian jangan puas dengan ilmu sekarang, tapi kepoinlah ilmu-ilmu yang sudah ada hingga nanti ilmu itu kemudian menemukan kebenarannya yang lain, dan yang lain. Jadi filsafat tidak berhenti satu titik. Ketika jawaban ditemukan, ada kemungkinan kemudian jawaban itu digugat, kemudian muncul yang baru. Kebenaran yang bersifat observatif, empiris. Observatif itu bisa dilihat, diobservasi, empiris itu nyata. Bagi dalam merupakan langkah awal menuju pencarian kebenaran hakiki. Cara kerja rasio yang sistematis, radikal, dan spekulatif. Ya tadi, membangun pemahaman dari yang paling dasar atau mempertanyakan sampai ke dasar. Itu filsafat. Objek kajian filsafat tidak terbatas pada sesuatu yang alamiah. Bahkan sesuatu yang sebenarnya zat yang menciptakan alam yang tidak bersifat alamiah, yakni Tuhan, tak segan-segan dijadikan bahan perdebatan dan perbincangan filsafat. Artinya filsafat tidak membatasi diri pada sesuatu yang nyata ada, yang bisa dilihat indera dan dilihat oleh indera. Tapi sesuatu yang sifatnya zat mempertanyakan Tuhan sekalipun itu dalam filsafat itu kemudian, loh Pak, nanti kalau mempertanyakan Tuhan nanti kan sesat. Jadi kalau ada seseorang yang sesat gara-gara filsafat, Anda jangan salahkan filsafatnya. Kalau ada orang membunuh pakai pisau, Anda jangan salahkan pisaunya. Jadi poinnya di situ. Itulah kenapa kalau ada yang mengatakan filsafat itu sesat, dilihat dulu. Kalau memang filsafat itu mengantarkan pada meniadakan keimanan kepada Tuhan, meniadakan Tuhan, maka itu bisa dikatakan salah dalam konteks filsafat agama. Tapi bukan berarti filsafat melarang kita berpikir tentang Tuhan. Karena terkadang justru pemikiran kita akan Tuhan itu kemudian bisa memperkuat iman kita. Jadi objek filsafat tidak terbatas. Poinnya di situ, boleh mempertanyakan Tuhan. Oke, terakhir, apa hubungannya mata kuliah filsafat ilmu dengan program studi yang kalian ambil? Jawaban yang saya berikan dalam pertanyaan ini memang tidak nampak menjawab. Tapi saya harap kalian bisa memahami maksud dari filsafat sejati akan selalu menunjukkan bahwa bagian besar, mungkin terbesar dari kebenaran berasal dari hal-hal yang nampak tidak relevan. Maaf, itu kurang. Yang nampak tidak relevan. Nampak tidak relevan. Kurangnya di situ ya. Jadi filsafat sejati. Jadi nampak tidak relevan. Koyok-koyok filsafat ilmu ini tidak relevan untuk prodi kalian. Tapi percayalah, filsafat itu bukan membuat roti. Filsafat ketika kalian mulai bisa berpikir kritis, mendalam dan sebagainya, maka semua mata kuliah di prodi Anda akan merasakan manfaat dari filsafat itu sendiri, termasuk filsafat dalam kaitan ini filsafat ilmu. Oke, jadi filsafat itu adalah kepo secara mendalam, ilmu adalah susun pengetahuan. Artinya ketika kita mengatakan atau ditanya apa itu filsafat ilmu, berarti filsafat ilmu adalah nyepoin tentang ilmu. Nyepoin tentang ilmu. Jadi yang akan kita kepoin ke depan itu adalah terkait ilmu. Kalau filsafat agama, maka yang kita kepoin adalah agama. Kalau filsafat hukum, yang kita kepoin adalah hukum. Kalau filsafat pendidikan, yang kita kepoin adalah pendidikan. Kalau filsafat ekonomi, yang kita kepoin adalah ekonomi. Jadi filsafat adalah ngepoin. Apa yang dikepoin? Banyak hal. Oke, saya kira itu untuk kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi. Jika ada yang lebih mohon dikurangi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.